Ini mulai tanggal 18 saya trading 100 juta. Seperti saya posting di channel community tab. Sudah 7 kali trading, sebenarnya 9 kali. Tapi dua saham ini dari non-members. 20% sudah di-share ke teman members ini. Memang minggu lalu pasarnya bagus, mantulnya lumayan kencang, jadi probabilitasnya meningkat juga. Memang ini cuan ya bisa dibilang tipis, tapi ya sebagai short-term trader, bagi cuan kemarin saya usahakan ada cuan nyatanya. Ini tampaknya sebelum tanggal 2 November, November adanya FOMC meeting kan di Amerika. Jadi mereka mengkhawatirkan ekonominya jatuh kalau kenaikan suku bunganya terlalu tajam. Pembangunan IKN kan eh, pertama Agustus, tapi masih lanjut terus ya, beritanya keluar terus. Jadi saya tanggal 18, ketika pertama kali dia ada volume yang kencang dan ramai, in out aja. Nah, tapi setelah saya jual ya naik memang. Tapi ya waktu itu tanggal 18 saya belum yakin dengan makro, jadi nggak mau in up. Terus kemudian Wirge dari Pak Ari, dari tanggal 13 dia kan UMA, jadi masuk di watchlist saya. Seperti secara resmi diakui oleh bursa, harga saham ini sudah turun banyak, ya kan? Makanya dia turun jadi UMA. Nah, ini juga saya in out tanggal 19 dan ya hari itu saya jual lagi. Masuk 316, jual 326, 328. Karena ada volume besar, ramai. Kemudian Gesco dari Pak Abdul. Nah, ini alasannya kalimat cuma satu kalimat aja. Cuma ya simpel ya sudah boleh. Kalau CPO menurut saya ini waktu itu sudah turun banyak. Harga CPO sudah mulai mantul. Saya masuk di tanggal 19 variasi ini. Nah, saya nunggu di bid, tapi saya dapat barang cuman sekian aja. Jadi saya kejar waktu mau sudah closing. Tiba-tiba dia tarik, saya jadi ambil. Tapi saya nunggu di bid, jadi nggak dikasih semuanya. Terus 115 besok paginya tanggal 20 saya ambil sebagian. Tapi dia terbang duluan. Jadi nggak jadi maksimal. Tapi ya uh, itu 118, 117 sudah saya nunggu lama nggak naik lagi, jadi saya keluar. Kemudian HMSP ini ya ini kan tanggal 20 baru ada candle panjang kan, hijau. Nah, tanggal 19 saya masuk jual di tanggal 20 karena Unilever dia gerak duluan tanggal 19. Ya kan 19 dia terbang. Nah, jadi saya anggap ini mungkin tanda defensive stock mulai direspon pasar. Uangnya lari ke sana. Jadi ini mungkin sedangkan ya rokok waktu itu belum naik. Maka kiranya pasar uh, cari giliran berikutnya itu mungkin jadi rokok. SQMI ya ada 5 alasan bagus. Oke. Paling penting buat saya itu story. Penggeraknya apa? Bahan gorengnya pabrik emas yang akan segera beroperasi pada Oktober akhir tahun ini. Oke. Jadi SQMI saya trading tanggal 20 ya. Masuk tanggal 20, jual hari itu juga. 30 menit, alhamdulillah ya. Jual 89 dan 90. Karena waktu itu kebetulan ada yang nge-push. Jadi ya volumenya jadi ramai, masuk terus keluar. Kemudian dari Pak Tommy, friend. Oke, friend waktu itu pertama kali saya masuk di 75 tanggal 19. Tapi saya jual di hari kemudian tanggal 20 pagi sebelum jam 9 saya udah antri jual karena waktu itu belum kelihatan bahan gorengnya. Memang laba bersih membukukan laba bersih kuartal kedua yang kemarin, tapi itu sudah waktu ini. Habis dia keluar laporan keuangan, bahan goreng selanjutnya belum ada, jadi dia koreksinya turun lama gitu ya. Jadi saya tunggu bahan goreng satu lagi, tapi hari kemudian, hari besoknya tanggal 21, Smartfren dan Grup 42 bangun data center, ini muncul pagi. Nah, isinya apa? Perusahaan asal Abu Dhabi Grup 42. Jadi ya memang ada berita yang mendorong. Jadi saya masuk 79, malah harga lebih tinggi karena rame aja. Terus jual tanggal 24 hari berikutnya, ini kan 21 kan cuma 24 ininya. Ini saya coba
tahan, tapi ya di area 83 tekanan jualnya muncul terus. Jadi ya daripada saya nyangkut, saya jual aja 82. Terus kemudian ESA ini saya kok loss. Nah, ini rekom dari member, saya tutup namanya ya, karena ini saya kena kok loss. Memang pendapatan ESA naik signifikan di kuartal 3, kuartalisnya. Oke. Memang saya setuju sih. Jadi saya menggariskan trend line yang garis kuning ini. Terus ini garis kuningnya kan 975. Nah, jadi 975 saya masuk, tapi ketika dia tutup jam 5, dia jebol. Jadi ya saya nggak nunggu lama, sudah daripada nyangkut saya buang aja. Ada yang mau beli, jadi saya buang sih. Memang butuh bahan goreng. Selain kinerja keuangan, ditanya ada yang sebarin berita atau rumor, atau ya pokoknya nggak ada yang nge-push. Ini BGTG yang terakhir dari Pak Tony juga. BGTG kenaikan diuntungkan dengan kenaikan suku bunga. Memang perbankan kenaikan suku bunga itu buat perbankan itu berita bagus. Tapi saya telat 1 hari. Harusnya tanggal 24 saya masuk, tapi udah telat tanggal 25, makanya ada tekanan jual take profit. Jadi ya saya juga tunggu, tapi nggak naik lagi 108, saya keluar aja. Ya ketika ada dana besar masuk di suatu sektor, misalnya contoh perbankan, karena ini kan era suku bunga naik, paling diuntungkan bank. Dana asing atau dana institusi, mereka rules-nya itu pertama harus beli saham-saham market cap yang besar. Makanya BCA, Bank Mandiri, mereka manggung duluan. Habis itu BBHI, lapis 2, BBEB kan. Jadi giliran berikutnya ya sangat jelas, lapis ketiga, MAR, BGTG, BBKP. Memang waktu itu saya pantau, tapi ya kelewatan masuk momentumnya. Jadi nggak kejar lagi. Ada 3 faktor menggerakkan harga saham di short term trading. Bahan gorengan, chart, atau tanda akum, ya, technical analysis, sama fundamental. Ini untuk short termnya ya. Nah, bahan gorengnya itu bukan per jumlahan. Bahan gorengan itu perkalian. Jadi rumusnya itu bukan jadi 10, stock price-nya ketika dia ketemu bahan gorengan, tadinya seperti eksponensial atau perkalian. Itu ya khususnya di short term trading sih. Ini saya sangat setuju. Oke, ini hati-hati pancingan. Ini cuman sekedar sharing pengalaman aja sih. Kita sebagai short term trader, kita kan pantau running trade kan. Nah, tiba-tiba ada yang tarik, kita kan tergoda ya. Jadi kena FOMO bisa. Tapi, nah ini skenario paling buruk. Cuman, misalkan ini daily chart. Kalau good news-nya kinerjanya bagus itu muncul di area di sini, ada kemungkinan untuk dibuang barang besar. Ini kan volumenya besar juga kan. ARB. Nah ini contoh Korea juga. Sekarang rame dengan kasus Legoland. Lego tahu kan, mainan anak. Nah itu masalahnya, dia pinjam uang dari investor untuk bangun. Terus peminjam itu Provinsi Gangwon. Nah ini pemerintah daerah. Itu jatuh temponya kemarin nggak dibayar, gagal bayar. Nah, surat hutang namanya ABCP, Accepted Commercial Paper. Pokoknya gagal bayar. Jadi itu jadi sampah. Kita sebutnya dalam bahasa Korea, potong perut gua. Maksudnya dia nggak mau tanggung jawab. Saya nggak ada uang, jadi kalau mau ya potong perut saya, ambil aja isinya. Jadi itu istilah di Korea di situasi seperti ini. Tapi itu memicu krisis di Korea. Jadi dibilang bencana Legoland, khawatir serangkaian kebangkrutan. Karena itu kehilangan kepercayaan. Ya ini kan Provinsi Gangwon, itu kan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah aja nggak mau tanggung jawab jatuh temponya surat hutang. Apalagi perusahaannya. Kalau perusahaan terbitkan obligasi, ya investor nggak mau beli dong. Jadi lagi rame di pasar modal Korea. Jadi pasar saham Korea juga kena dampak karena misalkan investor melalui sekuritas, mereka sekuritas kena, terus saham-saham konstruksi kena yang membangun ini, mereka juga pinjam duit, terus nggak dibayar, terus properti kena. Ini pelajarannya untuk mungkin pasar saham Indonesia atau di negara manapun bisa terjadi, karena ya kasus mirip kayak gini
kapan saja sewaktu-waktu bisa terjadi karena ya waktu corona kan pemerintah sudah terbitin obligasi terus udah keluarin uang banyak. Jadi sekarang APBN sudah tipis-tipis tapi ya kalau diminta bayar mereka mau nunda. Jadi ya tampaknya pasar saham. Salah satu tematik yang bakal ramai itu di lingkungan, EBT, energi baru terbarukan. Nah, kata kuncinya net zero emission. Jadi ini apa? Jadi ramah lingkungan kan? Jadi ada mobil listrik, terus solar power, wind power, hydropower. Memang saham-saham terkait ini pernah terbang ya, bulan lalu ya September. Tapi mungkin bisa diulangi lagi menjelang G20. Nah, di berita, jadi ya mungkin bisa aja ronde kedua mulai. Saya nggak buka channel Telegram Ginseng cari Twitter sendiri. Saya sharingnya di komentar saham aja. Ini free, jadi silakan